Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selama ini kita sering mendengar banyak orang tua yang memaksakan anak-anak mereka agar mengikuti profesi orang tua. Padahal anak-anak sering memiliki lentera jiwanya sendiri, passionnya sendiri. Nah, banyak anak-anak yang menderita karena mengikuti atau dipaksa mengikuti jejak orang tua. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau justru anak-anak ingin mengikuti profesi atau jejak orang tuanya? Nah, hari ini saya ingin bercerita tentang keluarga-keluarga yang memiliki profesi sama. Bahkan nyaris semua keluarganya punya profesi yang sama. Sekarang kita mulai dari keluarga Mahdi. Mari kita sambut, ada Tanti, Indah, dan Hari. Iya, terima kasih. Jadi saya belum menyebutkan ini anunya apa ya, profesinya ya. Silakan duduk, Mbak Tanti, Mbak Indah, Mas Hari. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, ini bersaudara semua ini ya? Iya, bertiga kita. Bertiga. Saya paling tua, terus Indah, terus kemudian Hari. Nah, sekarang coba jelaskan pekerjaan masing-masing apa? Saya dokter spesialis anak, konsultan hematologi, onkologi. Indah. Saya Dr. Haridana Indah Setiawati Mahdi. Saya bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai dokter spesialis penyakit dalam, ahli HIV AIDS terutama, Pak. Wow, jadi spesialis dan adik paling bungsu apa profesi Anda? Ya, saya dokter spesialis bedah saraf. Sama juga kami bertiga di Rumah Sakit Kanker Darmais. Dokter spesialis. Oke. Iya. Kalau gitu orang tuanya pekerjaannya apa? Alhamdulillah mama papa juga dokter. Ini sudah berkeluarga? Sudah Iya, berkeluarga. Sudah berkeluarga. Punya anak? Ada anak saya 4 orang. 4? Ya. Adakah yang jadi dokter? Ada. Berapa? Satu jadi dokter, satu mahasiswa FKUI, satu lagi baru masuk tahun ini. Di? Fakultas Kedokteran UGM. Aduh, dokter lagi. Ini kapan selesainya? Kalau Anda, Mbak Indah? Anak saya dua-duanya sekarang asisten di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dokter juga? Dokter juga. Oke. Ya. Anda? Ya, jangan khawatir, saya belum. Saya baru masuk SMA. Sudah menuju ke sana tapi? Kalau beliau mau. Oke, jadi dikasih kebebasan ya? Iya. Nanti cerita ini, karena paksaan orang tua kemudian balas dendamnya aku akan paksa anakku lagi, atau apa yang terjadi ya. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Keberhasilan anak tentu tak lepas dari peran orang tua. Inilah yang terjadi dalam keluarga Dr. Mahdi. Ketiga anaknya berhasil menjadi seorang dokter spesialis. Dr. Haryanto Mahdi adalah seorang dokter TNI. Kiprahnya di dunia militer dan sang istri Dina Mahdi adalah juga seorang dokter penyakit dalam. Ketiga anaknya adalah Dr. Haridini Intan Setiawati Mahdi, Dr. Haridana Indah Setiawati Mahdi, dan Dr. Hari Putranto El Mahdi. Tiga bersaudara ini adalah dokter spesialis. Intan, dokter spesialis anak. Indah, dokter spesialis penyakit dalam. Sedangkan Hari, dokter spesialis bedah syaraf. Waktu kuliah, mereka tidak langsung mengambil jurusan kedokteran, namun jurusan yang lain. Profesi dokter di keluarga Mahdi kini hingga generasi ketiga. Anak dari Intan menjadi seorang dokter dan anak yang lainnya sedang menempuh pendidikan kedokteran. Selain ketiga anaknya, Dr. Mahdi dan istri juga mengangkat anak dari keluarga terdekat pun kini berprofesi menjadi dokter. Bagi mereka, menjadi seorang dokter bukan sekedar profesi, melainkan bisa membantu sesama.
Dengar lagi ada tambahan lagi nih ya. Coba cerita, orang tua katanya ngangkat anak, kemudian ada berapa anak diangkat, berapa yang jadi dokter? Iya, sebenarnya kalau total jumlahnya kita persisnya nggak tahu ya, tapi yang memang jadi dokter ada 4. Astaga. Ya, itu ada 2 fotonya tadi yang udah di sana yang pakai baju tentara. Oh, ini TNI semua ya tadi ya? Betul. Angkatan Laut. Oke, Angkatan Laut. Mungkin Dokter nanti Angkatan lebih Laut. detail. Betul, ya. Terus? Bisa detail. Angkatan Laut, yang satu lebih tua dari saya, yang satu persis di bawah saya, satu dokter spesialis jantung di RSAL Surabaya, yang satu lagi dokter spesialis mata di Rumah Sakit Marinir Cilandak. Terus yang 2 lagi, Ya, yang satu Dokter- spesialis THT, satu yang spesialis lagi THT, yang mau satu lagi masih baru sekolah. Spesialis. Untuk ambil spesialis. Iya. Iya. Jadi ini sudah 14 ini dalam keluarga yang masih keluarga kecil ini. Nah, di luar itu apakah ada lagi yang jadi dokter, sepupu, ponakan Ya, atau apa? Ada, dari Mas Beni yang tadi Angkatan Laut yang pertama di atas saya. Putranya ada 3, istrinya juga dokter, putrinya 3 ya kan, 2 Belum masuk dokter. satu udah dokter, satu koas ya, Koas, satu ya. koas. Dokter muda. Ya udah total 1000 dokter lah. Ini kayaknya nggak ada pilihan lain ya. Coba cerita bagaimana riwayat sampai kemudian dari mulai ayah dan ibu, kemudian anak-anak bisa jadi dokter. Adakah memang ini apa ya dibentuk dari awal, disetting dari awal, atau memang pilihan bebas bagi anak-anak? Iya betul, motivasi sih memang sudah dari awal ya, dari SMA kami dijuruskan ke arah biologi ataupun IPA ya. Terus kami nurut aja, menurut kami itu menarik kan biologi, kayaknya kita semua suka biologi. Terus kemudian untuk jadi dokter, kebetulan saya dan adik-adik tidak langsung masuk ke fakultas kedokteran. Karena waktu itu kan, apa sih istilahnya, tes SBMPTN atau apa ya. Itu UMPTN Simpen Maru Ada apalah Simpen itu. Maru, Kita ada nggak yang dapat juga. langsung gitu. Oh, oke. Jadi saya waktu itu ngelihatnya ke kakek, jadi pengennya jadi sarjana hukum. Karena kakek dari ibu, beliau Mr. Inderrechten. Iya, sarjana hukum ya. Oke. Jadi karena nggak bisa jadi dokter dulu, jadi saya masuk fakultas hukum dulu. Oke, berapa lama itu? 2 tahun. Oke. Rasanya gitu juga sama adik-adik saya juga Terus sama. kalau Mbak Indah gimana? Kalau saya juga sama dari Fakultas Ekonomi Akuntansi Erlangga dulu. Oke, Karena jadi nggak memang langsung. waktu itu memang tidak bisa masuk kedokteran Erlangga. Tapi ya alhamdulillah pasti ada hikmahnya. Karena jadi dokter berbasis akuntansi. Oh. Iya, perlu juga itu. Dan ibu saya memang dari kecil kami selalu diajak untuk menemani praktek. Kebetulan mama praktek di rumah karena ibu saya tidak ingin meninggalkan anak-anaknya. Karena ayah saya dokter angkatan laut dan sering sekali berlayar. Bapak di kapal selam, jadi sering sekali papa ngambil kapal keluar. Jadi mama merasa harus selalu melindungi anak-anaknya, jadi prakteknya di rumah. Oke, jadi setiap hari anak-anak melihat ya Siap. orang tuanya bekerja, Iya, ibu ya. betul. Terus? Jadi setelah selesai praktek, kami membantu untuk menggulung kapas untuk jarum suntik itu, Pak. Diajarin. Nah, dengan itu mungkin timbul keinginan. Pelan-pelan, kok mama visit misalnya ke rumah sakit, kami diajak untuk melihat situasi rumah sakit. Mungkin bau karbol sudah mendarah daging. Malah kalau nggak cium kok ada yang kurang Ada gitu yang dalam kurang, hidup. siap. Oke, Itulah menarik. Kalau motivasinya. Mas Ari, Iya. Mas Ome. Kalau saya pribadi sih, saya jujurnya memang tidak punya arahan waktu itu. Cuman memang suatu hari saya ingat masih SMA kalau nggak salah. Ibu saya nanya, kamu mau jadi apa? Oke. Terus nggak tahu. Saya bilang, saya mau jadi orang kaya, mau senang-senang. Terus bahkan saya juga pengen nyenengin orang. Saya mau jadi pelawak. Saya bilang gitu. Oh, ini tadi kirain bercanda beneran itu? Iya beneran. Oh oke, Cuman menarik. masalahnya waktu itu Sri Mulat nggak ada di UMPTN ya. Jadi keterimanya ke Saya baru kedokteran. pertama seumur hidup dengar ada anak cita-citanya jadi pelawak. Oke, menarik. Terus? Iya, waktu itu mama cuma bilang, terserah kamu jadi apa. Iya. Ya, mau jadi pilot, mau jadi insinyur, mau jadi astronot. Sempat waktu masih kecil saya ngomong mau jadi astronot. Iya. Terus tapi ya akhirnya beliau cuma bilang, oke, terserah kamu jadi apa, yang penting jadi dokter dulu. Oh. Oke, menarik sekali ya bagaimana ibu ini menginginkan ya anak-anaknya jadi dokter semua. Nanti kenapa sampai ibu menginginkan anak-anak jadi dokter itu tolong diceritain ya. Tapi sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Ibu saya tuh selalu bilang, nanti kalau kamu jadi dokter, kamu akan ketemu 3 macam pasien. Apa itu? Yang pertama adalah
pasien yang membayar kamu. Nah, yang kedua adalah yang ya seperti tadi, satu profesi, sama-sama dokter tuh nggak boleh. Teman sejawat tuh nggak boleh charge. Nah, lalu yang ketiga adalah pasien yang kamu bayar. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan masih bercerita tentang keluarga-keluarga unik. Nah, keluarga yang pertama yang saya anggap unik adalah keluarga yang kira-kira 30 orang semua jadi dokter ya. Nah, ini ada Dokter Tanti, Dokter Indah, dan Dokter Hari atau Dokter Ome ya panggilan akrabnya. Nah, kembali kepada cerita kenapa ibu ingin sekali anak-anaknya jadi dokter. Pasti ada sesuatu yang dilihat oleh ibu atau mungkin juga oleh ayah bahwa pekerjaan profesi dokter itu ada sesuatu yang mungkin punya nilai lebih dibandingkan dengan profesi lain. Dari perspektif ayah dan ibu melihat profesi ini, apa inti dari nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh ayah atau ibu? Memang mama itu kan anak pertama juga kebetulan. Terus kemudian adik-adiknya bukan dokter lah gitu. Lalu memang profesi itu buat mama lebih jelas kali ya. Maksudnya mulai dari kuliah sampai praktek, cari duit lah istilahnya itu. Terus kemudian ya mama sebenarnya bukan hanya bicara sama Hari aja, juga sama kita juga. Kamu boleh jadi apa saja, termasuk pada saat saya kuliah di Fakultas Hukum. Boleh jadi apa aja, tapi jadi dokter dulu. Mama juga akhirnya juga selain beliau profesor, dokter, di ujung namanya ada SH-nya. Jadi ternyata beliau sendiri juga pengen tuh jadi sarjana hukum seperti kakek. Oke, menarik ini. Oh iya ya, gelarnya banyak Iya, juga ya. panjang. Iya. Saya dengar bahwa ada juga nilai dari ibu yang mengatakan bahwa kalau kamu jadi dokter, kamu bisa membantu sesama langsung ya. Tidak harus misalnya kalau jadi arsitek itu kan harus membangun ini satu dulu. Nggak perlu apa-apa, dengan tangan kosong kamu bisa bantu. Bisa menolong sesama ya. Tapi saya tetap ingin tahu apa enaknya punya keluarga sesama dokter gitu. Dan memang kalau menjadi seorang dokter itu kita bisa menolong orang dengan tangan kosong gitu. Dan itu tadi yang seperti sebaik-baik manusia itu adalah bisa berguna untuk orang lain. Mama selalu menekankan kami seperti itu. Tapi memang selalu bilang, jadi dokter itu nggak bisa kaya Indah, tapi kamu bisa kaya hati, bilangnya gitu. Jadi akhirnya memang kami tertarik untuk masuk ke dokteran, dan setelah lulus Mama minta tolong ada yang masuk ke bagian Mama, konsultan alergi imunologi. Berhubung keluarga kami turunan asma semua Pak, dari kakek saya, ibu saya. Akhirnya karena kakak saya sudah anak dan muda saraf, udah Indah mau masuk. Dan ternyata itu berkahnya luar biasa sekali. Apa coba cerita berkahnya adalah itu tadi, alhamdulillah walaupun suami saya tentara perang terus Pak, ibu saya selalu mendorong sekolah Indah, sekolah terus supaya kamu bisa banyak menolong orang. Semakin kamu pintar, kamu akan dibutuhkan orang. Jadi kamu nggak usah mengejar materi akan mengejar kamu, dan nanti rezeki, artinya rezeki lahir batin Pak, dunia akhirat insya Allah dapat. Dan alhamdulillah saya bisa konsultan, bisa ngikutin suami juga sebagai ibu Jala Senasri, dan saya juga menamatkan S3 2 bulan sebelum ibu saya meninggal. Wow. Itu luar biasa, itu berkah buat saya dan keluarga saya. Memang berbakti pada orang tua itu benar-benar luar biasa berkah dengan restu orang tua. Wah, tapi ini nggak ada yang nggak bahagia? Iya. Alhamdulillah. Bahagia ini Mbak Tanti ngurusin pasien kanker anak Pak. Saya ngurusin pasien HIV dengan Prof. Samsul Rizal. Ini ngurusin yang saraf-saraf Pak. Udah. Saya nggak mau jadi pasien. Jangan Pak. Tapi nggak mau jadi pasien siapapun juga. Iya jangan. Itu artinya sakit, jangan ya. Ya saya tahu kan Mbak Tanti aktif juga ya, sama di YKK, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Betul, Jadi apa enaknya jadi punya keluarga yang dokter semua? Pertama sih dari awal itu buku murah. Oh, bisa dipinjemin ya. Soalnya bisa gantian. Oke, ada buku-buku pendidikan dasarnya yang sama ya. Anatomi Spatohaus itu seingat saya dari tahun 67 itu diturunkan ke saya. Jadi dari kakak mama wariskan ke adik, adik wariskan ke bungsu. Dan itu berlanjut kan tidak terlalu Nggak berubah. tidak berubah anatomi tubuh manusia itu memang discovernya makin banyak, tapi buku acuannya memang tidak berubah. Pada saat kami sih kuliah itu
Kalau ada yang nggak ngerti bisa saling tanya ya. bisa diskusi, Iya, betul. uang sekolahnya masih sama-sama murah dengan fakultas yang lain gitu kan. Itu untung juga. Oke. Terus diskusi ya kan, terus Saling ngobatin. Oh, saling ngobatin. Oke, Ya, dokter nggak bisa ngobatin diri sendiri apa? nggak boleh kan? Nggak boleh. Kalau anak Iya. sakit ke tempat Tanti. Oh, oke. Ya kurang lebih Gratis seperti atau bayar ini? itu. Vaksinnya saya suruh bayar. Oh, suruh bayar ya. Bayarnya makanan. Oke, kalau Mas Ome, apa enaknya punya saudara-saudara dokter? Kan alhamdulillah kami masih punya bayi di rumah. Terus jadi ini demam, ayo telepon Mbak Tanti, udah gitu aja udah Oh, langsung ada dokter kasih anak. obat ini Nggak bisa udah. ditangani oleh ibunya ya? Ibunya dokter apa? Ibu dokter kulit spesialis dokter. Istri? Iya, istri saya dokter Oh, spesialis oke. kulit. Jadi lebih baik ke sini ya? Iya, udah lebih Karena ke lampanya dokter langsung. anak yang lain dengan atau dia beli obat sendiri walaupun itu resep saya dia nggak bisa. Harus saya yang resepin baru anaknya sembuh. Oh, Iya, nggak tahu udah ada pawangnya. dukunnya gimana. Iya. Pawangnya nggak jauh-jauh ya? Dan juga kalau misalnya apa, kami misalnya saya sama istri saya mau keluar gitu ya, titipnya Mbak Tanti titip anakku dong, ya udah aman. Tapi apa nggak enaknya kalau punya keluarga dokter? Nah, tadi kan enaknya, sekarang nggak enaknya apa? Ada. Apa itu? Ditinggal-tinggal. Ya itu dia bukan hanya orang tua kami yang nggak punya waktu lebih banyak mungkin ya seperti orang lain, tapi karena mereka menyiapkan kami jadi dokter, jadi kadang mama sendiri juga akhirnya menyiapkan waktu khusus untuk ketemu kita, yaitu misalnya jalan-jalan sama-sama, karena kalau harian atau hari kerja Sibuk. susah. Oh, Susah. oke. Karena kami melayani pasien ya kan, jadi Mendahulukan mereka yang membutuhkan pertolongan ya. Ya. Sehingga kadang-kadang keluarga, ayo ngalah dulu. Itu nggak enaknya ya. Betul, Tapi itu itu nggak diterapkan ke anak-anak atau gimana? iya, jadi Oh, iya. setelah ada waktu sendirilah buat liburan sama-sama. Biar ketemu anak-anak. Nah, soal angkat anak itu, berapa banyak sebenarnya ayah dan ibu mengangkat anak waktu dulu itu? Sebenarnya sih banyak ya yang 8 aja ya. memang betul yang jadi dokter tambahan itu selain kami memang ada 4. Terus kemudian ada lagi Sarjana ekonomi. betul ada sarjana Sarjana pariwisata, ekonomi. ada sarjana ekonomi ya kan. Oh, Jadi oke. yang bukan dokter. Jadi ayah dan ibu hebat ya, sudah punya 3 anak, Iya. jadi dokter, ngangkat anak ya, kayaknya jiwa sosialnya tinggi sekali nih. Ya, dikasih kesempatan yang sama. Oke, menarik. Tidak dibeda-bedakan. Tidak beda-bedakan. Baik, boleh nggak sampaikan kepada anak-anak muda terutama yang punya cita-cita tapi mungkin orang tuanya kelihatan dia merasa orang tuanya memaksa. Nah, ada nggak bisa sampaikan agar mereka bisa tetap semangat bahwa keinginan orang tua itu tidak selalu membuat mereka harus menderita, tidak harus jelek gitu. Orang tua kan punya keinginan untuk membahagiakan anak-anaknya. Nah, siapa yang mau mewakili? Kalau menurut saya sih wisdom dari orang tua itu pasti baik. Karena mereka sudah berpengalaman, sudah tahu ataupun sudah merasakan. Jadi apa yang dipilihkan atau yang diarahkan, insya Allah itu baik. Baik ya. Iya. Dan Mungkin saya yakin tidak ada satupun orang tua yang akan menyengsarakan anaknya. Jadi berkat restu dari orang tua, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Itu saya yakin itu, saya percaya itu. Oke, Mas Hari. Ya, kalau saya mungkin spesifik di bidang kedokterannya ya, karena ini Iya. yang memindahkan pemikiran saya dari yang nggak jelas tadi untuk jadi dokter. Ibu saya tuh selalu bilang, nanti kalau kamu jadi dokter, kamu akan ketemu 3 macam pasien. Apa itu? Yang pertama adalah pasien yang membayar kamu. Oke. Yang kata-kata datang berobat, udah kamu obati, selesai, dia bayar kamu, selesai, beres. Ada kedua, pasien yang kamu harus gratisin. Gratisin? Gratis. Siapa itu? Nah, ada kedua kategori. Yang pertama, pasien bebas tapi tidak mampu. Nah, udah jelas lah. Iya. Ya, jadi mungkin ya, oke lah, kita udah lihat profilnya dan segala macam, ya udah bebas aja lah, silahkan. Nah, yang kedua adalah yang ya seperti tadi, satu profesi, sama-sama dokter tuh nggak boleh. Teman sejawat tuh nggak boleh ngecharge. Oh, gitu. Iya. Saya baru Saudara tahu. kandung. Ada Saudara sumpah kandung, kedokteran. ada sumpah kedokterannya. Sebenarnya nikah pun saya sama istri saya katanya ICS. Itu saudara kandung katanya, tapi ya udah. Nggak boleh saling nagih. Iya, harusnya nggak boleh, tapi ya sudah lah. Jodohnya, habis nggak ketemu orang lain, Bang. Gimana? Iya, Ketemu iya. kan dokter. Iya. Nah, lalu yang ketiga adalah pasien yang kamu bayar.
Pasien yang kamu bayar. Kenapa harus ada pasien yang dibayar? Ya. Jadi pasien itu mungkin bisa datang ke kamu atau kamu yang menemukan pasien itu. Lalu setelah itu dia berobat, dia nggak bisa bayar, kamu cuma mau kasih resep aja. Yang ada resep itu dimakan sama dia. Karena dia nggak punya uang. Mungkin makan pun bahkan nggak punya uang. Oke. Ya udah. Nah, beliau bilang, disitulah berkah kamu. Disitulah kamu nanti dapat lebih dan itu nanti bakal jadi tabungan kamu di sana. Wow, ini orang tua hebat ini ya. Nilai-nilai terlalu banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang diwariskan kepada anak-anak ini ya. Baik, terima kasih banyak. Ini keluarga unik. Keluarga dokter ya. Terima kasih. Terima kasih sudah berbagi cerita. Walaupun mungkin kita ketawa-ketawa, tapi saya belajar banyak hari ini ya. Tentang bagaimana nilai-nilai yang diwariskan dari orang tua, kemudian akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Terima kasih keluarga Mahdi ya. Atas kedatangannya di sini dan mudah-mudahan menginspirasi terutama anak-anak muda ya yang selama ini mungkin merasa orang tua memaksakan kehendak. Faktanya hari ini kita menyaksikan anak-anak yang dengan riang, gembira, bahagia mengikuti jejak orang tua. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya kita akan ke Surabaya. Kita akan bertemu dengan satu keluarga atlet. Jadi itu banyak banget juga. Dari mulai bapaknya, anaknya, cucunya, keponakannya, sepupunya, tetangganya, semua jadi atlet dalam cabang olahraga yang sama. Siapa dia dan cabang olahraga apa yang mereka tekuni? Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ibu. Jadi saya sama mama ketemu di final. Iya, benar. Akhirnya siapa yang menang itu? Ya, kalau tadi kita udah mendengarkan cerita yang seru bagaimana satu keluarga ya dari ayahnya, anak-anaknya, kemudian adik-adik dan bahkan cucu ya, dan kemudian kita lihat juga ada anak-anak angkat yang semuanya jadi dokter. Seru banget. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk sedikit nostalgia pada tahun 1988. Ada 3 Sri Kandi Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di cabang panahan karena mereka menyabet medali perak di Olimpiade Seoul, Korea Selatan. Nah, mungkin sebagian dari Anda tidak tahu bahwa salah satu dari Sri Kandi ini keluarga atlet panahan. Jadi nanti kita akan dengar cerita bagaimana satu keluarga ya nyaris semuanya adalah atlet panahan. Siapa dia? Sudah ada di Surabaya, Lilis Handayani ditemani oleh Ananda tercinta Deli. Apa kabar Mbak Lilis di Surabaya? Luar biasa. Deli, apa kabar? Kamu menemani mama ya? Api-api. Oh, api-api. Arek Surabaya pokoknya api-api ya. Mbak Lilis, panjenengan Anda ini kan atlet panahan yang sering mengharumkan nama Indonesia, sering menyabet prestasi ya. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, karena Deli kan juga atlet panahan, siapa di antara ibu dan anak ini yang medalinya lebih banyak? Ya pasti lebih banyak. Mama. Karena umur atau karena? Berapa tahunnya? Karena umur. Kalau umur dia jadi kalau banyak kan. Coba Deli, kamu mungkin yang rajin menghitung. Kamu dan mama siapa yang lebih banyak medalinya? Kayaknya mama ya. karena kan mama itu baru stop panahan itu umur berapa Pak ya? Tahun 2008. Tahun 2008. Mungkin kalau dihitung-hitung eventnya lebih banyakan mama lah berprestasi di event-event yang lebih bergengsi ya. Kalau mama kan dulu di tahunnya mama tuh sering ikut kejuaraan dunia tuh rutin gitu kan. Terus mama tuh juga ikut olimpiade gitu. Yang menarik juga pada waktu kita kejuaraan Women Islamic Games di Iran. Kita jadi
All Indonesian Final. Ya, All Indonesian Final. Iya. Jadi Anak dan ibu. Jadi saya sama mama ketemu di final. Iya, benar. Akhirnya siapa yang menang itu? Disuruh ngalah sama mama. Nggak mama yang menang. Kualat. tahu nggak? Waktu ke sana tidak ada. Kualat, iya. Waktu ke sana tidak ada ini, nggak ada uang saku sama sekali loh. Kalau nggak ada uang saku ngapain berangkat ke sini? Saya bilang gitu. Terus? Ternyata nggak tahu. Ternyata pada waktu itu juara 1 dapat 5.000 US, kemudian juara 2 dapat 3.000 US. Jadi udah dibagi sama satu tim. Ini pernyataan Deli harus dikonfirmasi. Apa benar Deli diminta sama mama mengalah ya? Nggak. Kita kalau pertandingan sportif kok. Serius ya? memang mama lebih unggul ya. Tapi kan kena dia, kena saya kan sama saja. Kalau boleh tahu di dalam keluarga Lilis Handayani ini ada berapa atlet panahan? 6, kemudian tambah 3, 9. Kemudian 10, terus ada lagi yang sekarang juara-juara 11, 12, aduh ada 30-an ada deh kayaknya, 30-an ada. Ini ada hubungan keluarga semua? Ada. Ya, ada keponakan, kemudian keponakan mulai yang gede sampai yang kecil ikut semua. Dan dengar-dengar cucu juga sekarang udah ikut jadi atlet panahan ya? Iya, sudah juara juga. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan coba lihat dulu liputan berikut ini. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sebuah pepatah yang tepat untuk keluarga Lilis Handayani. Lilis Handayani adalah seorang mantan atlet panahan nasional. Lahir dari seorang ibu yang juga seorang atlet panah nasional. Dan ayahnya seorang pelatih olahraga panahan. Lilis meneruskan prestasi keluarganya sebagai atlet panahan. Pada tahun 1988, dirinya membuat bangga Indonesia dengan meraih medali perak di ajang Olimpiade Seoul. Setelah pensiun dari olahraga, ketiga anak Lilis melanjutkan prestasi keluarganya. Salah satunya ialah Deli Triasya Dinda. Dinda bahkan sudah banyak meraih prestasi dalam olahraga panahan. Di antaranya, meraih medali perak dalam kejuaraan tertinggi panahan di Archery World Cup 2008 di Inggris. Dan di ajang Asian Games 2018 lalu, Dinda pun masuk dalam skuad panahan Timnas Indonesia. Buah dari pengalamannya itu mendorong Lilis membentuk sekolah panahan di Surabaya yang ia beri nama Lilis Handayani Sri Kandi Archery School. Ia ingin melahirkan banyak pemanah berprestasi. Baik, Mbak Lilis, Deli itu tadi liputan berkaitan dengan kegiatan panahan yang dilakukan oleh keluarga Lilis Handayani. Nah, sekarang boleh cerita nggak? Bagaimana atau siapa yang mengawali keluarga Lilis Handayani ini menjadi atlet-atlet panahan? Bisa cerita? Yang mengawali ya tentunya bapak saya, ya Bapak Yahya Buari, ya sekarang umur sekitar 87 tahun, tapi beliau sekarang sampai dengan sekarang sangat semangat sekali. Dan beliaunya sekarang juga sebagai pelatih Puslada untuk menghadapi PON di Papua tahun depan. Kalau ibu? Ibu diajarin bapak. Oh iya, kalau gitu cerita tentang bapak dulu kalau gitu. Ya. Iya, bapak dulu. Kemudian ibu diajarin bapak dan pada tahun 1969 ya, itu ibu sudah menjadi juara PON 7 di Surabaya. Dapat 2 medali emas, 1 medali perorangan dan 1 medali perunggu. Nah, ngomong-ngomong suaminya Mbak Lilis profesinya apa? Sekarang Pengda Perpani Jawa Timur. Ketua Pengda. Ketua Pengda Perpani Jawa Timur. Dan jadi kemarin, urusan panahan juga nih. Pada saat iya betul, pada pelatih saat panahan. ya pelatih panahan nasional kemarin tuh pada saat
Asian Games ya. Pak suami saya yang mengantar anak-anak dapat medali emas di Asian Games dan dapat tiket di Olimpiade tahun depan. Medali perak Asian Games kemarin. Iya, medali perak ya, perak Asian Games. Kemudian dapat tiket, 2 tiket untuk Olimpiade tahun depan, itu dua-duanya dari Jawa Timur. Oke, sebelum nanti ke Deli ya, ini Mbak Lilis dulu. Mbak Lilis, jadi berapa saudara lain yang juga jadi atlet panahan? Saya kan barep ya, barep, Iya, yang barep bang. sulung. Jadi adik saya 5, dari 5 ini yang ikut panahan 4 orang, yang 1 enggak. Nah, Mbak Lilis boleh tahu anak ada berapa? 3, Berapa banyak yang jadi atlet panahan? semuanya 3. Ini nanti tahun depan PON ikut semua. Deli anak keberapa? Yang pertama. Oke, Deli, coba cerita. Kamu memang pengen jadi atlet panahan atau dipaksa sama mama? Awalnya dulu itu kan aku suka ikut latihannya mamah ya. Waktu itu aku masih umur 5 tahun dan diajakin ke lapangan terus tiap hari. Sampai akhirnya aku pengen dong terinspirasi kan, pengen jadi kayak mama gitu. Nah setelah itu mama ngasih aku busur kecil dari bambu tuh, disuruh latihan. Jadi bangun tidur jam 5 pagi itu aku langsung latihan di pekarangan belakang rumah, jaraknya 5 meter. Pulang sekolah latihan lagi, ya udah gitu aja terus sampai akhirnya ikut pertandingan pertama kali itu waktu umur 7 tahun. Nah, kalau Deli sendiri prestasi yang pernah diraih apa aja? Prestasi yang pernah diraih, saya pernah dapat perak di kejuaraan dunia. Waktu itu tahun 2007 dan satu tim sama mama 2007. Terus itu di mana itu ya? Di Inggris. Ya, jadi setelah event Olimpiade itu Indonesia baru dapat lagi ya di ajang kejuaraan dunia itu di event itu. Kejuaraan dunia dapat perak ya 2007. Oke, terus prestasi lainnya apa lagi? SEA Games dapat SEA Games dapat emas 2013, terus emas PON, terus kejuaraan dunia kemarin 2016 sempat dapat perunggu gitu sih. Ya ada beberapa prestasi-prestasi lainnya. Baik, kalau adik-adik gimana Mbak Lis? Anak-anak yang adiknya Deli? Dela kan juga. Dela, kalau Dela yang nomor 3. Nomor 3 dia pernah ikut SEA Games juga. Jadi sama satu tim dengan Dinda. Kalau yang nomor 2 yang laki itu tingkatnya PON. Jadi kemarin dia PON 4 tahun yang lalu dia dapat medali emas juga. Nanti setelah ini ceritakan ya, apa enaknya dan gak enaknya kalau satu keluarga ya sampai keluarga besar bahkan sepupu, ponakan semua jadi atlet panahan itu enaknya apa, nggak enaknya itu apa. Tapi jangan dijawab dulu, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalau misalnya lagi pertandingan ke luar negeri kan, jadinya liburan keluarga. Itu enak ya. Baik, itu tadi cerita tentang Lilis Handayani dan keluarganya. Mbak Lilis, boleh tahu nggak ya, karena dengan prestasi yang begitu banyak, bukan cuma sendiri, tapi anak-anak juga, orang tua. Sebenarnya apa kunci ya untuk bisa menjadi atlet yang berprestasi? Kita di sini harus saling kerjasama ya, konseling tiap hari. Nggak mungkin kita nggak tiap hari tidak membicarakan masalah panahan, karena kita sering ketemu, jadi bicaranya ya sekitar panahan. Baik, ini kan biasanya nilai-nilai sportivitas ya, kedisiplinan yang ditanamkan atau diwariskan. Nah, kalau Mbak Lilis sendiri dan suami tentu saja mewariskan apa ke anak-anak dalam konteks sebagai atlet panahan ini? Saya duplikasi memang mengenai disiplin dan sportivitas. Duplikasi dari ibu saya.
dari ibu dan bapak. Misalkan gini ya, misalkan untuk latihan, ya untuk latihan. Ibu itu selalu rajin kalau latihan. Pada waktu itu saya masih kecil ya, masih kecil itu SMA. SMA waktu itu masih karena masih ogah-ogahan gitu ya. Jadi ibu kalau misalkan hari Sabtu, hari Minggu, kemudian hari libur, itu kan saya di rumah nggak sekolah. Nah, nggak sekolah, ibu itu waktu latihan pagi-pagi itu udah mandi, kemudian udah siap-siap gitu. Nah, kita kan kalau hari libur itu kan masih ngantuk-ngantuk ya, tapi ngantuk-ngantuk dengan ngelihat ibu, aduh sudah mandi, waduh ini. Jadi begitu ibu udah persiapan untuk mandi, untuk pakaian, pakai kaos, jadi kita ngikut gitu. Nah sama itu kita terapkan juga ke anak-anak juga. Satu lagi keberhasilan yang saya capai itu saya selalu curi start. Jadi curi start dari teman-teman. Kalau maksudnya gini, kalau misalkan ada event yang bulan September, kemudian TC nggak mungkin bulan Januari. Kita udah tahu TC-nya itu pasti bulan Maret, April. Nah, di sini semua belum masuk, saya curi start latihan dulu, mulai Januari sampai Maret. Nah, di situ pasti nanti ada tes awal. Jadi ketika tes awal, gimana caranya saya bisa lebih unggul dari teman-teman. Di situ mental kita di situ. Jadi ketika kita sudah tes pertama sudah bagus, itu kita sudah punya mental percaya diri gitu ya, mental bagus, percaya diri. Kemudian kita tinggal tingkatkan, jangan sampai kita melorot gitu. Artinya kalau kita sudah bagus terus kita capek tiap minggu, tiap bulan itu kita harus naik terus. Nah, Deli, apa yang kamu rasa warisan dari orang tua yang kamu betul-betul laksanakan dan itu adalah kunci sukses Deli sekarang ini? Kalau katanya orang Jawa Timur tuh kudu tatak. Jadi ketika kita sudah melakukan latihan, kita sudah disiplin, itu kan yang lainnya sudah tuh. Nah, yang terakhir adalah mental. Jadi harus apa? Sebagai atlet ya harus berani dan percaya diri pada saat pertandingan. Finishing sih. Kalau enaknya jadi keluarga atlet yang cabangnya sama, panahan itu apa menurut Deli? Kalau misalnya lagi pertandingan ke luar negeri kan, sama-sama. Jadinya liburan keluarga. Itu enak ya. Jadi dulu sempat waktu kejuaraan dunia di Inggris ya. Jadi saya satu tim sama mama, sama tante, adiknya mama. Namanya Lilis Heliarti. Sama gitu Lilisnya. kan. Nah itu jadi kita pergi sekeluarga, jalan-jalan, pertandingan sekeluarga. Setelah selesai pertandingan, jalan-jalan sekeluarga juga. Pelatihnya papa. Jadi enaknya jadi ya atlet. udah sirik lah yang lain lah. Ya. Nah, nggak enaknya apa kalau nggak enaknya? Ya. Tiap hari berantem kita gara-gara panahan. Ya. Karena apa? Saling sama-sama punya tujuan ya. Sama-sama punya passion di panahan. Suami juga punya tujuan di organisasi kita, punya tujuan misalkan jadi atlet, jadi punya tujuan medali. Kemudian kalau jadi pelatih punya tujuan bagaimana anak didik supaya bisa mencapai prestasinya optimal ya, bukan maksimal tapi optimal. Nah di sini berantem terus karena kan sama-sama kadang-kadang punya pemikirannya yang beda gitu, berantem terus. Tapi akhirnya ya saling mendukung, saling support ya. Akhirnya. Jadi kayak cuman berbeda pendapat aja sih kadang-kadang waktu kita sharing. Tapi tiap hari ya. Nah, tapi kalau belakangan tadi kan di dalam liputan saya lihat ada sekolah panahan. Nah itu kalau boleh tahu tujuannya apa itu ya? Jadi mencetak ya sekolah panahan ini sebenarnya menjadi sekolah terbesar di Indonesia dan mencetak atlet-atlet berprestasi seperti itu. Nah, Deli ini kan anakmu sekarang juga jadi atlet panahan ya. Ini memang sengaja dibentuk atau dari kecil kamu udah kasih anakmu pilihan mau jadi apa aja dan dia memang memilih ingin jadi atlet panahan? Ya kebetulan aku memang mengarahkan sih. Dan waktu itu dia lagi rajin-rajin latihan, terus ikut pertandingan, rupanya menang dan di situ dia seneng tuh.
Terus dia juga mengikuti beberapa kali pertandingan juga gitu kan. Terus ya namanya anak-anak ya, kadang-kadang ada apa ya namanya, bukan malas, cuman dia lebih fokus untuk belajar gitu, pengen belajar. Nah kalau aku sih lebih kayak mengembalikan ke dia aja, dia maunya kemana, tapi tetap diracunin panahan, ayo latihan. Kalau dia nggak mau ya udah nggak maksa. Tapi ngeracuninnya berkala. Bapaknya mengizinkan Siapa atau tahu, tidak? cuman ya support, kita sih support aja. Ini menarik sekali. Terima kasih Mbak Lilis Handayani Deli. Terima kasih untuk berbagi cerita di acara Kick Andy ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi keluarga-keluarga lain bahwa kalau profesinya sama ya, dalam hal ini atlet panahan, itu tetap aja bisa dinikmati dan menghasilkan banyak sekali prestasi ya. Oh ya, kita keluarga Muri, Bang. Ya, murinya apa aja coba? Saya itu dapat Muri ya. Ya saya Muri itu waktu 3 Sri Kandi memperoleh Olimpiade. Perak. Kemudian yang kedua Dinda Deli ya. Deli itu menjadi atlet nasional, atlet junior peraih medali emas terbanyak. Waktu itu medalinya dia dapat 15 medali emas. Wow. Ya. Kemudian yang ketiga itu Irvaldi. Dia tuh menembak balon setinggi 25 meter. Nah, kemudian dipecahkan sama adiknya. Dia nembak setinggi 30 meter. Jadi kan target itu biasanya kan lurus, lurus Ya. gini. Nah itu tuh dipanahinnya tinggi permainan panahan gitu. Jadi di atas 30 meter. Kemudian Bapak Yahya Buari ini juga dapat Muri karena 3 generasi. Kalau sekarang 4 generasi ya, waktu itu waktu 3 generasi. Kemudian suami juga dapat Muri itu penemu menembak balon. Entertainment-nya panahan lah. Jadi nggak melulu olahraga aja, tapi ada hiburannya di panahan itu. Satu lagi sekolah panahan kita punya 4 moto ya. Yang pertama itu Bina Talenta. Jadi Bina Talenta. Yang kedua pengembangan kepribadian. Yang ketiga rekreasi, dan yang keempat prestasi. Nah itu kalau di rekreasi di sini dia semakin sering diajak rekreasi atau nembak balon dan sebagainya, itu dia mentalnya lebih baik. Oke, matur nuwun. Terima kasih Mbak Lilis Deli, keren banget ini keluarga ya. Sudah empat generasi semuanya atlet panahan, dan bukan cuma itu, tapi ada juga keluarga-keluarga adik, kakak, ponakan, sepupu ya. Itu semua jadi atlet panahan. Ini riuh rendah ini keluarga. Baik, menarik sekali, dan sesudah ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana seorang pilot ya bertemu dengan pramugari melahirkan pilot-pilot baru, pilot-pilot baru. Bagaimana ceritanya? Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Jadi cita-cita cuma jadi pilot sipil atau militer, tapi Allah Maha Besar, jadi Dua-dua pilot sipil dapat. dan pilot militer sekaligus. Kalau seorang pilot bertemu dengan pramugari, kemudian mereka menikah, apa yang terjadi? Lahirlah pilot-pilot baru. Itulah cerita dari keluarga Aziz. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita langsung dari pasangan pilot dan pramugari. Mari kita sambut Abdul Aziz dan Yusnita Dewi. Iya. Terima kasih Bu Dewi. Waduh, serasa di pesawat ini kalau dilihat penampilannya. Terima kasih, Cap. Silakan duduk. Siap, makasih. Persisnya sekarang Anda jadi pilot di mana? Sekarang jadi Captain Pilot Boeing 737 di Sriwijaya Air. Sebelumnya Sriwijaya sempat Air. di BUMN Merpati, sempat terbang di Garuda, dan sempat mengabdi di
TNI Angkatan Udara di Skadron Udara 17. Dan VIP saya Halim. dengar pernah bawa pesawat kepresidenan. Ya, kebetulan di nanti, Skadron 17 bawa pesawat presiden. nanti cerita, karena bukan satu presiden aja yang pernah dibawa, saya dengar ya. Ya. Tapi ada beberapa presiden, bahkan beberapa kepala negara. Asing. Atau pimpinan-pimpinan Ya. negara-negara lain ya. Indonesia 3, alhamdulillah asingnya 6. Wow. 9 orang. Iya, iya. Nah, pertanyaan pertama tentu adalah ini bertemunya di mana ini? Pilot sama pramugari ini ketemunya di Ketemunya di mana? pesawat. Oh, iya ya. Bukan di pasar gitu. Jadi cinlok. katanya. Cinlok. Oh, Cinlok ini tapi tembak langsung. Tapi nggak pakai sebenarnya- ngerayu. baik. Jadi memang Bu Dewi dulu pramugari ya. Iya, Di mana waktu itu? di Merpati Nusantara. Oh, jadi ketemunya waktu Ketemu di jadi Merpati. pilot di Iya. Merpati. First Satu flight. pesawat waktu itu. Iya, first flight. First flight, Saya tugas bareng. jadi pengganti kebetulan cabin juniornya suami nggak masuk. Iya. Saya lagi Reserve. standby, reserve di Cengkareng, menggantikan. Oh, harusnya hari itu Gitu. tidak terbang Enggak, sebenarnya enggak, ya. Oke, sebenarnya. wah ini sudah rencana Tuhan ini pasti Amin. ya. Alhamdulillah. Udah bilang Tuhan bilang, ayo coba kamu naik ke atas karena ada jodohmu yang akan ketemu di situ ya. Jadi waktu ketemu pertama kali apa yang membuat Pak Aziz tertarik sama Bu Dewi? Sebenarnya pertama kali ketemu saya malah mau dimarahin. Hah? Karena begitu saya dapat revise untuk terbang, Heeh. saya tanpa menunggu kru yang lain langsung ke pesawat kan. Heeh. Mau preparation, Iya. pre-flight check dulu kan. Terus? Terus kaptennya baru belakangan nyusul ke pesawat kan, ditanya sama cabin one-nya. Cabin 2-nya mana katanya gitu kan. Udah ke pesawat duluan Cap katanya gitu. Oh. Nah, sementara Kapten Aziz ini maunya semuanya bareng. Kalau ke pesawat bareng Harus gitu ada kan. briefing dulu di flight operation. Dia nggak tahu Oke, karena ada dia yang nyelonong gantiin aja ya. pesawat. Iya. Terus gimana? Terus akhirnya udah kan sampai di pesawat cabin one-nya yang ketakutan. Hah. Dek, kamu kok duluan gitu kan, dicariin nama kaptennya gitu. Ntar minta maaf ya gitu kan. Terus, terus? iya mbak gitu kan. Udah begitu kaptennya masuk, langsung salam kan, terus perkenalan, minta maaf. Nggak jadi marah, nggak tahu kenapa nggak jadi Oh marah. ya, sekali lagi saya yakin bahwa ini memang Tuhan yang atur ya. Oke, itu tahun berapa ketemunya? 93. 93. Terus Bulan berapa lama Juni. kemudian menikah? Kenal first flight itu 13 Juni tahun 93. Menikah 19 November 95. 2 tahun. Ya. 2 tahun. Tapi katanya nggak pacaran maksudnya Ya, apa? cuma kontek-kontekan aja lah. Kan dulu Oh, karena yang kan satu terbang ke sini, satu terbang ke situ, begitu-begitu. Iya. Terus hubungannya bagaimana itu? Telepon-teleponan Ya, doang? Telepon juga zaman dulu nggak ada handphone. Ya Telepon kan sekali-sekali aja telepon. Ya kalau pas ketemu ya memang Jadi jodohnya bisa di itu situ. ya orang menjalin cinta dengan cara seperti itu ya? Sudah itu ibu saya lihat, udahlah nak ini aja kata gitu. Jadi ya udah Wis. kita suka, ibu juga suka ya why not Udah, gitu selesai. udah selesai. Nah, anak berapa? Anak 3 orang laki-laki. 3 laki-laki ya. Apa betul anak-anak mengikuti jejak bapaknya? Ya nomor 1 Farhan Hamid udah line training sekarang di Garuda. Nomor 2 Nadif Hamid baru proses masuk di perusahaan BUMN juga. Sebagai pilot? Pilot. Nah, Oke. udah 2 orang pilot. 2. 2 orang. Yang terakhir, Terakhir si kecil? masih kelas 2 di Madrasah Alia Negeri. Kebetulan 1-2 juga lulusan Madrasah Alia Negeri, tapi sekolah pilot berhasil. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Keluarga yang memiliki profesi yang sama adalah salah satu keunikan tersendiri. Seperti keluarga ini, di mana hampir semua anggota keluarga besarnya menjadi penerbang. Kapten Abdul Aziz Hamid adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ia berkarir sebagai pilot lebih dari 40 tahun. Bahkan, ia sudah berpengalaman menerbangkan pesawat kepresidenan. Selain itu, Kapten Abdul Aziz Hamid juga tercatat pernah berkarir sebagai pilot sipil di maskapai Merpati Nusantara dan aktif hingga sekarang di Sriwijaya Air. Kapten Aziz yang memiliki istri mantan pramugari Yusnita Dewi dikaruniai 3 anak laki-laki. 2 dari anaknya sudah memasuki tahap land training untuk menjadi pilot di 2 maskapai penerbangan nasional.
Sementara, anak bungsunya yang masih duduk di bangku SMA sudah mantap akan melanjutkan sekolah di Akademi Penerbangan setelah lulus nanti. Tidak itu saja, adik Kapten Abdul Aziz yang termuda pun merupakan seorang pilot yang juga memiliki segudang pengalaman di dunia penerbangan. Memang dari kecil itu sudah biasa diajak oleh ibu sama bapak. Kan bapak almarhum kebetulan karena memang berasal dari Palembang, jadi ibu itu sering pulang ke Palembang, jadi bawa saya karena saya kecil sendiri, kakak-kakak saya sudah pada besar. Jadi saya sering diajak untuk naik pesawat. Nah dari situ mulai tertarik dengan pesawat. Di Jambi itu kan dulu waktu saya kecil sampai dengan TK jarang ada pesawat kan. Kalau ada suara pesawat lewat saya akan lari keluar dari dalam rumah untuk lihat pesawat. Ditambah lagi memang kakak saya berprofesi sebagai penerbang dan itu menambah keinginan yang kuat untuk jadi seorang penerbang. Tergantung cara memandangnya bagaimana, bisa aja tidak ada variasi, bisa orang melihat negatifnya di situ. Tapi kalau saya bilang selama itu positif dan kita juga bersungguh-sungguh dan komit dengan apa yang kita pilih, itu baik-baik aja. Nampaknya kecintaan dan ketertarikan menekuni profesi di dunia penerbangan ini sudah mendarah daging bagi keluarga Kapten Abdul Aziz Hamid. Ia berharap mereka yang terjun menekuni profesi di dunia penerbangan, terutama pilot pesawat, tidak berhenti di anaknya saja, melainkan sampai ke cucunya kelak. Nah, itu tadi cerita tentang keluarga Aziz ya. Nah, Pak Aziz, Anda sendiri waktu itu bagaimana ceritanya kok sampai akhirnya memilih pilot sebagai profesi? Memang dari kecil sukanya sama pesawat. Kenapa Kalau begitu? gambar pesawat, lihat pesawat, diajak orang tua cuti, naik pesawat, kalau sudah boarding lari duluan. Senang sekali. Jadi ya? sudah senang. Jadi cita-cita cuma jadi pilot sipil atau militer. Tapi Allah Maha Besar. Jadi Dua-dua pilot sipil dapat. dan pilot militer sekaligus. Tapi Bersyukur banget. orang tua katanya sebenarnya tidak mengarahkan untuk jadi pilot Tidak. ya. Waktu Malah itu disuruh masuk Akamigas kan di Pertamina. Oh, oke. Maunya jadi tenaga ahli minyak. Tapi memang ngikutin cita-cita jejak ayah harusnya ya. Iya. Terus? Lulus SMA cuma sekolah penerbang aja yang didaftar. Kuliah emang nggak yakin aja pengen di sini. Tapi dengan izin Allah bisa juga jadi pilot militer yang sebenarnya tidak mungkin. Oke. Dan mengabdikan 22 tahun di TNI Angkatan Udara. Nanti cerita ya bagaimana pilot sipil ya, kemudian bisa jadi pilot di militer, kemudian bahkan bawa pesawat kepresidenan. Iya, betul. Iya, tapi total udah berapa lama Anda jadi pilot? Dari tahun 80, 40 tahun lebih. Nah, kalau Bu Dewi dulu jadi pramugari berapa lama? Cuma sebentar. Kontrak 3 tahun, tapi sebelum kontrak selesai sudah dikontrak sama Keburu Kapten Aziz. dilamar. Ini nggak bener ini. Sudah lapor sama direktur, kebetulan saya bilang, oke, saya tanggung jawab nanti masalah pembayaran apa. Dia bilang nggak usah Kapten nikah aja, kami senang katanya. Oke, tapi Bu Dewi memang pada dasarnya ya sudah nggak apa-apa juga ya, nggak ngejar karir begitu ya. Nggak tahu juga ya, sudah jalan Allah sih ya. Sudah Itu jalan Bang. ya. Saya sebenarnya waktu pramugari itu diterima juga di Bank BUMN, cuman saya nggak Tapi ambil milihnya aja. pramugari. Memang milihnya ke situ. Mungkin Karena Tuhan memang, udah tahu nih, Tuhan iya, bilang bakal udah ketemu pramugari nanti ketemu yang namanya Aziz ini. Ini kan profesi yang Anda inginkan juga ya. Cita-citakan Dari kecil ya. Dari kecil dan Nah, kesampaian. Jadi Terus disyukuri kemudian banget. masuk di jadi pilot di mana dulu? Lulus penerbang dari Curug Angkatan 29 tahun 80, diambil sama Merpati Nusantara. Oh, Merpati, Ya. tempat bertemu tadi. Ya. Terus itu 15 kemudian tahun di Merpati. 15 tahun. Nah, waktu itu 15 tahun di Merpati. Terus Kami jadi military observer, peninjau dari pilot sipil untuk di Angkatan Udara. Kemudian kami lihat ada beberapa senior yang menerbangkan Fokker 28. Saya tanya, ini kayaknya dari Pelita. Nanti kalau beliau pensiun siapa yang gantikan? Wah, siapa yang mau gantiin katanya. Iya. Kan ini kan di TNI bilang yang mungkin gaji kecil atau apa. Saya bilang kebetulan saya instruktur Fokker 28, kalau memang berkenan saya siap.
Akhirnya sama TNI AU, kebetulan di Mabes TNI waktu itu Kasumnya Jenderal Suyono. Proses, ya udah akhirnya masuk ke TNI AU, Kasumnya Marskal Sutria. Udah kenal, dia lihat, wah Aziz, udah sign aja udah. Udah akhirnya masuk di Skadron Udara 17 sebagai Kapo Instruktur Penerbang. Jadi niat utama tuh ngajar Fokker 28. Tapi kebetulan di Skadron Udara 17 itu handle pesawat VIP dan VVIP. Saya nggak kepikiran, pikir training. Total dapat tugas bawa presiden. Pertama Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Wah, malamnya itu nggak bisa tidur. Aduh, presiden gimana gitu ya, orang Jawa bilang itu gemetar itu ya. Udah, yakin aja bismillah, aman. Sampai kemudian ganti presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Oh, jadi Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur, Megawati, kemudian Pak SBY. Terakhir bawa Pak SBY. Nah, kebetulan jadi 3 presiden pernah Anda bawa itu ya? Makanya kepercayaan, karena bukan karena kepintaran, tapi kepercayaan tuh harga yang paling tinggi. Yang kami syukuri banget. Jadi Anda ini pernah bawa pesawat jenis apa aja sih? Di Merpati, The Havilland Twin Otter, pesawat perintis selama 11 tahun. Jadi masuk ke pedalaman Papua, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Yang bandara yang nggak ada di ini, yang nggak ada di peta. Yang sekarang kalau disuruh terbang lagi, thank you. Baru dulu tahu berani ternyata. gitu. Sudah itu without radar, without GPS. Soal umur. Iya, cuma itu benar-benar blessed saja, berkah. Kemudian sempat bawa VC-8 buatan Inggris yang 4 mesin sebagai co-pilot, belum sempat captain. Di captainnya di Fokker 27 buatan Belanda. Nah, begitu dapat Fokker 28 jet, tapi masih konvensional. Dari situ jadi instruktur. Disitulah alhamdulillah karirnya mulai naik sampai dapat Fokker 100, sampai sekarang dapat Boeing 737. Baik, nah, nanti sama Bu Dewi ya cerita bagaimana kemudian anak-anak mengikuti jejak ayah. Apakah ibunya yang mendorong, apakah bapaknya? Nah, sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Apakah ada kekhawatiran bahwa ini risikonya tinggi sekali buat anak-anak? Bagaimana Anda melihat soal risiko ini? Ya, Pak Aziz, Bu Dewi, kita lanjutkan ya, karena yang jadi pertanyaan kemudian bagaimana anak-anak mengikuti jejak sang ayah. Nah, sekarang boleh tanya, ini bagaimana ceritanya sampai anak, Bu Dewi aja saya mau tanya, bagaimana sampai anak-anak ngikutin jejak bapaknya? Kalau anak-anak sebenarnya ngalir aja sih, Bung Andi, tidak ada yang saya memaksakan harus kayak bapak ya, ibu dulu juga pramugari, kayak uncle ya gitu, nggak ada. Sebenarnya mengalir aja kan. Kalau misalnya bapaknya pulang terbang, terutama yang di Halim gitu ya, landing gitu, terbang VIP, kita jemput ke sana gitu kan. Otomatis dari kan umur sering, berapa anak-anak ini? Dari kecil, Bung Ani, dari kecil udah familiar sama pesawat. Dunia penerbangan gitu, ya. Iya. Udah sering ke kokpit gitu kan, sering ini sama bapaknya gitu. Ya udah, walaupun bapaknya jarang di rumah gitu ya, tapi karena ngelihat profesi bapaknya mungkin jadi ya terfokusnya ke situ aja. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian risiko. Kan apapun juga ini ya, saya aja kalau tadi saya bilang kalau mau terbang aja doanya panjang. Doanya panjang lebar ini, aduh, apalagi lihat cuaca mendungnya, aduh Tuhan, coba singkirkan itu awan hitam itu dan seterusnya. Nah, pertama kekhawatiran ya, apakah ada kekhawatiran bahwa ini risikonya tinggi sekali buat anak-anak? Bagaimana Anda melihat soal risiko ini? Ya, kalau resiko kan semua kerja ada resiko. Dan sebelum takdir itu datang, Allah kasih sarana doa, usaha, restu orang tua, terutama ibu, kemudian menafkahkan sebagian rezeki. Jadi insya Allah semuanya selamat. Yakin aja. Tiada keraguan kita kepada Allah, yakin. Tapi sebagai penerbang kan Anda, Bu Dewi juga kan pasti pernah mengalami masa-masa di mana deg-degan di atas gitu pernah. loh. Tapi kan, apakah gangguan-gangguan? Iya, tapi sebagai pilot kita harus jaga semua itu. Kalau sekarang gini, wah kalau penumpang lihat pilotnya takut, wah gimana? Jadi kalau oleh ke penumpang seolah-olah senyum gitu kan, nggak apa-apa. Tapi begitu ke depan, gitu. Tapi betul loh, ini jadi, saya kalau ada guncangan gitu, saya cuma lihat pramugarinya. Kalau pramugarinya panik, saya panik. Iya. Tapi kalau pramugari pura-pura senyum, tetap ketawa, tenang saya. Iya, jadi kita membimbing, jadi jaga keselamatan penerbangan. Tapi Anda pernah nggak ngalami persoalan atau problem di atas sana? Ya pernah, cuaca jelek, sudah itu pernah mesin mati satu.
Jadi one engine out, kita masih bisa terbang dengan satu mesin dan mendarat dengan selamat. Ada prosedur kan, sudah dilatih semua. Sudah itu hidrolik jebol, mendarat dengan roda alternate. Itu pernah dialami juga? Ya, semua karena kan Dan sudah, ini tidak membuat Anda terganggu dengan profesi anak-anak ini? Aduh, mereka akan mengalami hal yang sama. enggak, karena memang itulah resiko dan pilot harus belajar terus, tetap belajar. Karena tiap 6 bulan dicek fisik, mental, skill, ujian tertulis, baru masuk simulator. Ada salah satu nggak lulus, ya di recheck lagi gitu. Nah, kalau Bu Dewi pernah nggak kebayang, aduh anak-anakku ini kalau terbang nanti gimana gitu-gitu? Pastilah, Bung Andi, pastilah. Kalau saya pribadi ya waktu masih terbang, saya yang ngejalanin sendiri tidak berpikiran seperti itu, santai aja. Tapi ibu saya kan, bapak saya gitu, ya Allah. Apalagi kalau habis ada berita pesawat jatuh kayak gitu, udah kepengennya nyusul aja gitu kan ke Jakarta. Sama sekarang terjadi sama saya juga. Cuman karena udah terbiasa ya, maksudnya kalau suami nih yang berangkat terbang, biasa, maksudnya tidak terlalu ini ya, karena udah puluhan tahun gitu ya jadi pilot. Tapi begitu anak mau first flight, waktu itu masih sekolah aja, waktu masih sekolah masih teori nggak begitu ini. Tapi begitu Bu mau flight training ya gitu, mulai deg-degan gitu. Apalagi pas mau Solo itu kan bener-bener itu kan the first time dia jadi pilot gitu kan, waktu di sekolah. Doa panjang pendek. Ya Allah, itu namanya doa nggak berhenti. Begitu udah landing, ya Allah, alhamdulillah. Memang sampai jadi sekarang pun kekhawatiran juga itu masih ada, gitu. ya, manusiawi, wajar ya, manusiawi. Pak Aziz, sebagai pilot ya, boleh tahu nggak apa enaknya profesi ini? Jadi pilot cuma 2 macam aja, enak dan enak sekali. Kenapa begitu? Sementara orang lain jadi khawatir. bagi saya menjalankan kita nikmat, dikasih uang pula. Kurang nikmat apa? Lah. Oke, jadi memang bersyukur gitu. Karena dari kecil ya, dari kecil kepengen sekali jadi penerbang, udah jadi penerbang, menjalankan profesi yang kita cintai seperti rekreasi, sudah dibayar pula. Baik, nah sebagai orang tua nih ya, ketika anak mengikuti jejak orang tua, ini kan dengan kerelaan, kan nggak ada paksaan ya. Nah, bagaimana Anda melihat atau mungkin kasih pendapat ya bagi orang tua yang selama ini ya memaksakan, kan banyak orang tua memaksakan agar anak-anaknya mengikuti jejak orang tua. Nah, bagaimana Anda melihat kalau ada orang tua yang memaksakan, dan kalau Anda sendiri apa nasihat bagi orang tua agar kalaupun anak mengikuti jejak kita itu karena keinginan bukan karena terpaksa? Silakan. Kalau terpaksa itu ya kasihan anaknya juga. Mungkin dia pengen jadi apa, mestinya ya kita kasih kesempatan lah dia pengen jadi apa. Kalau memang kita sebagai, misalkan kita pilot, nak jadi pilot begini, kalau berkenan. Dia coba bisa, cuma kalau misalkan dia nggak mau, kita paksa gitu, nanti terjadi apa-apa, kan kasihan juga gitu loh. Kita akan merasa berdosa juga ya. Berdosa. Cuma kalau misalkan kayak lagi mulai terbang, ada godaan, aduh Pak besok aku training, harus berani. Kita harus sedikit badak. Hadepin aja semua, doa, usaha, hadepin. You can do that, do your best. Udah gitu aja, bismillah, jalan. Baik, terima kasih Pak Aziz, terima kasih Bu Dewi ya, berbagi cerita. Terima kasih. Bagaimana keluarga itu bisa jadi seperti sekarang ya, menghargai pilihan anak-anak dan mendorong ya. Jadi walaupun ada ketakutan ibunya, tapi tetap memberikan semangat bahwa ini profesi yang membuat mereka punya arti dalam hidup, bisa berbahagia ya. Oke, mudah-mudahan cerita ini juga menginspirasi keluarga-keluarga lain ya. Tidak ada yang salah kalau anaknya mengikuti jejak orang tua tanpa paksaan, dengan kerelaan, dan kita doakan semoga anak-anak kita berhasil ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Dan seperti biasa, Pak Aziz, Bu Dewi, saya ingin berbagi buku buat orang-orang di rumah. Tak masalah menjadi orang yang berbeda. Buku ini bisa Anda dapatkan dengan cara yang sederhana, yaitu melalui kuis di Kick Andy Show di Twitter, kemudian juga di website kickandy.com melalui undian. Nah, bagi Anda yang tadi tidak sempat mengikuti dari awal, jangan khawatir karena Anda masih bisa menonton dari awal episode kali ini melalui metrotvnews.com, dan juga ada cuplikannya di YouTube. Ya, di YouTube Kick Andy Show.
Dan sekali lagi bagi Anda yang di rumah ingin melakukan hal baik dalam hidup Anda, tapi mungkin tidak bisa keluar atau tidak tahu caranya, ada cara yang juga sederhana, yaitu tinggal klik benihbaik.com, Anda pilih beberapa program penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan uluran tangan Anda. Klik benihbaik.com, pilih siapa yang ingin Anda bantu. Dan tentu saja terakhir, saya berharap topik kita kali ini bisa memberikan inspirasi bagi siapapun yang menonton. Ingat, masing-masing anak memang memiliki lentera jiwanya. Orang tua tidak boleh memaksa, tetapi alangkah indahnya kalau kemudian anak-anak memilih profesi sama dengan orang tuanya dan semuanya bahagia. Sampai jumpa.